Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama yaitu pelajaran PTQ Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 tentang karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Taqabbal bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Baik anak-anak, kita akan membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Saya membaca, anak-anak menyimak atau mendengarkan bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sebelum saya bacakan artinya, saya akan membahas hukum bacaan tajwid di Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, laisal birroh, al bertemu dengan ba, termasuk bacaan izhar qamariyah. Al-tuwallu, nun mati bertemu dengan ta, maka termasuk bacaan ikhfa. Wujuhakum qibalah, mim sukun bertemu dengan qaf, termasuk bacaan izhar syafawi. Al-masyriqi, al bertemu dengan mim, maka termasuk bacaan izhar qamariyah. Wal maghribi, izhar qamariyah, al bertemu dengan mim. Walakinnah, nun bertasydid, termasuk bacaan gunnah. Al-birrah, izhar qamariyah, al bertemu dengan ba. Man amanah, nun mati atau nun sukun bertemu dengan hamzah,
termasuk bacaan izhar halfi. Wal yaumi, al bertemu dengan ya, izhar qamariyah. Al akhiri, al bertemu dengan hamzah, izhar qamariyah. Wal malaikati, al bertemu dengan mim, izhar qamariyah. La malaikati, ada mat tobi bertemu dengan hamzah, bertemu dalam satu kalimat, maka termasuk bacaan mat wajib muttasil, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wal kitabi, al bertemu dengan kaf, termasuk bacaan izhar qamariyah. Wan nabiyina, al bertemu dengan nun, termasuk bacaan idgham syamsiyah. Nun bertasdid, termasuk bacaan gunnah. Wa antal malah, al bertemu dengan mim, termasuk bacaan izhar qamariyah. Ala hubbihi dzawil qurba, ada hak dhamir bertemu dengan selain hamzah atau alif, maka termasuk bacaan mad silah qasirah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Al qurba, al bertemu dengan qaf, termasuk bacaan izhar qamariyah. Wal yatama, al bertemu dengan ya, termasuk bacaan izhar qamariyah. Wal masakina, al bertemu dengan mim, termasuk bacaan izhar qamariyah. Wabana, itu termasuk bacaan qalqalah sugro, karena qalqalahnya yaitu huruf ba ada di tengah-tengah kalimat. As-sabili, al bertemu dengan sin, termasuk bacaan idgham syamsiyah. Wasailina, al bertemu dengan sin, termasuk bacaan idgham syamsiyah. Sailina, ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka termasuk bacaan mat wajib muttasil, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wa fir riqabi, al bertemu dengan ra, termasuk bacaan idgham syamsiyah. Wa qamas sholata, al bertemu dengan shad, termasuk bacaan idgham syamsiyah. Wa ataz zakata, al bertemu dengan za, termasuk bacaan idgham syamsiyah. Wal mufu, al bertemu dengan mim, termasuk bacaan izhar qamariyah. Bi ahdihim idza ahadu, mim sukun bertemu dengan hamzah, termasuk bacaan izhar syafawi. Wasabirina, al bertemu dengan shad, idgham syamsiyah. Fil ba'sa'i, al bertemu dengan ba, bacaan izhar qamariyah. Sa'i, mat wajib muttasil, karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wadh-dharai, al bertemu dengan dhad, idgham syamsiyah. Ra'i, ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, termasuk bacaan mat wajib muttasil. Wahinal ba's, al bertemu dengan ba, izhar qamariyah. Ulaika alladzina shadaku, ulaika, ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu termasuk bacaan mat wajib muttasil, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Sama wa ulaika, mat wajib muttasil, karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Humul muttaqun, al bertemu dengan mim, termasuk bacaan izhar qamariyah. Muttaqun, mat arid disukun, alasannya karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Baik anak-anak, sekarang artinya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebuah kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian atau hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan.
dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, perintah beriman kepada malaikat-malaikat. 3, perintah beriman kepada hari kiamat. 4, perintah beriman kepada kitab-kitab. Yang kelima, perintah beriman kepada nabi-nabi. Yang nomor 6, perintah memberikan harta kepada keluarga, anak yatim, musafir yang membutuhkan uang, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan budak. 7, perintah menepati janji. Dan yang terakhir, perintah sabar dalam kemudorotan atau sabar dalam ketika kita tertimpa sebuah musibah. Selanjutnya yaitu implementasi Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah, yaitu dengan melakukan ibadah mahdoh dan beriman kepadanya dan segala ketentuannya. Artinya, hablum minallah, senantiasa kita menjalankan perintah Allah, yaitu berupa ibadah mahdoh, ibadah yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh seperti sholat, zakat, puasa. Yang nomor 2, hablum minan nas, menjalin hubungan dengan sesama manusia, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Disinilah berlaku ibadah sosial atau ibadah wairi mahdoh, di mana manusia saling memberi dan saling menerima antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, hablum minal alam, hubungan dengan alam. Manusia tidak bisa dilepas pisahkan dengan alam, karena kehidupan manusia tergantung pada alam. Jika manusia tidak melestarikan alam dengan baik, maka akan datang bencana yang dapat merusak yang dapat merusakkan tatanan kehidupan. Namun jika alam dilestarikan dengan baik, maka manusia akan mendapatkan kesejahteraan. Itulah anak-anak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. In kana qauli shadiqan fa minallah, wa in kana kadiban fa min nafsi, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.